Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah gak sih kalian mikir atau penasaran, gimana caranya aplikasi Gojek atau Grab di HP kalian bisa tahu posisi abang driver secara real-time di atas peta? Atau gimana ceritanya kita bisa bayar belanjaan di Shopee atau Tokopedia pakai aplikasi M-Banking atau e-wallet tanpa perlu ribet pindah-pindah data secara manual? Padahal kan, aplikasi belanja, aplikasi peta, dan aplikasi ban itu dibuat oleh perusahaan yang berbeda-beda, dengan tim programmer yang berbeda pula. Nah, rahasia di balik semua keajaiban itu namanya adalah web service. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas apa itu web service, bagaimana konsep kerjanya, sampai komponen apa saja yang ada di dalamnya dengan bahasa yang super simpel dan ramah buat orang awam. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih sebenarnya web service itu? Secara teknis, web service adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan internet. Biar gampang dibayangkan, anggaplah web service ini seperti seorang penerjemah bahasa. Misalkan ada aplikasi Android yang dibuat pakai bahasa pemrograman Java, lalu dia ingin mengobrol dan mengambil data dari server pusat yang dibuat pakai bahasa pemrograman Python. Kan gak nyambung tuh, karena bahasanya beda. Nah, web service datang sebagai jembatan di tengah-tengah mereka. Dia menggunakan standar terbuka yang dipahami oleh semua bahasa pemrograman di dunia, seperti HTTP, XML, atau JSON. Karena formatnya seragam, komponen ini bisa digunakan berkali-kali atau reusable, dan menjadi jembatan penghubung yang kokoh antar platform yang berbeda. Lalu, bagaimana dengan konsep kerja dari web service ini sendiri? Konsep utamanya menggunakan arsitektur bernama client-server dan memiliki sifat bernama stateless. Biar seru, mari kita pakai analogi saat kita makan di sebuah restoran. Kalian sebagai pembeli yang duduk di meja makan itu disebut sebagai klien, contohnya adalah aplikasi yang ada di HP kita. Sementara itu, dapur restoran yang bertugas memasak dan menyimpan bahan makanan itu dinamakan server. Pas kalian mau memesan makanan, kalian akan mencatatnya dan memberikan daftar itu ke pelayan restoran. Proses memesan ini di dunia web disebut sebagai request. Si pelayan kemudian berjalan ke dapur lewat jalur khusus yang dinamakan endpoint, yaitu alamat URL spesifik yang mengarah ke data tertentu di dalam server. Setelah makanan siap, pelayan akan mengantarkannya kembali ke meja kalian. Nah, makanan yang diantar ini disebut sebagai response. Oh ya, ada satu sifat unik dari web service yang wajib kalian tahu, yaitu stateless. Artinya, server itu sifatnya cuek dan tidak mengingat apa yang kalian minta sebelumnya. Jadi, setiap kali aplikasi kalian mengirimkan request, aplikasi tersebut harus selalu membawa identitas lengkap, seperti token atau API key, supaya server tahu bahwa request tersebut datang dari pengguna yang sah. Menurut seorang ahli bernama Walker pada tahun 2022, web service yang ideal itu memiliki 3 karakteristik utama yang membuatnya sangat sakti. Karakteristik pertama adalah loosely coupled atau hubungan yang longgar. Artinya, aplikasi klien dan server tidak saling bergantung secara kaku. Kalau tim developer ingin mengubah atau memperbaiki jeroan di dalam servernya, aplikasi di HP pengguna tidak akan ikut rusak atau error. Karakteristik kedua adalah interoperable. Ini yang sempat kita singgung tadi, yaitu kemampuan komunikasi lintas platform, lintas sistem operasi, dan lintas bahasa pemrograman. Gak peduli kalian pakai Windows, Linux, iOS, atau Android, semuanya bisa saling bertukar data. Karakteristik ketiga adalah discoverable, yang artinya layanan ini dirancang sedemikian rupa agar mudah ditemukan dan diintegrasikan secara otomatis oleh sistem lain tanpa konfigurasi yang rumit. Nah, setelah kita paham karakteristiknya, sekarang kita masuk ke bagian pondasi komunikasi datanya, yaitu komponen dan protokol. Biar komunikasi antar aplikasi ini berjalan dengan tertib, aman, dan teratur, web service membutuhkan mesin di belakang layar. Yuk, kita bedah komponen-komponennya satu persatu. Di generasi awal berkembangnya teknologi ini, ada protokol bernama XML-RPC. Ini adalah protokol yang cukup jadul dan sederhana, yang gunanya untuk memanggil sebuah fungsi atau perintah di komputer lain menggunakan format data XML melalui jalur HTTP internet biasa. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan industri yang makin kompleks, diciptakanlah protokol bernama SOAP, atau Simple Object Access Protocol. SOAP ini bisa dibilang merupakan pengembangan dari XML-RPC yang versinya jauh lebih formal,
kaku, dan memiliki aturan yang sangat ketat. Walaupun terkesan ribet dan menghasilkan ukuran data yang besar, SOAP punya keunggulan luar biasa di bidang keamanan data. Makanya, jangan heran kalau protokol SOAP ini sampai sekarang masih banyak dipakai oleh sistem perbankan, instansi pemerintah, atau perusahaan skala enterprise yang transaksinya membutuhkan keamanan tingkat tinggi. Selain protokol komunikasi, ada dua komponen penting lagi dalam ekosistem ini, yaitu WSDL dan UDI. Namanya memang terdengar sangat teknis, tapi aslinya konsepnya sangat sederhana. WSDL, atau Web Services Description Language, gampangnya adalah sebuah buku panduan atau kontrak resmi berbentuk XML. Buku panduan ini menjelaskan secara detail tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh layanan tersebut dan bagaimana cara aplikasi lain memanggilnya. Jadi, programmer lain tinggal membaca buku panduan ini kalau mau pakai jasanya. Sedangkan UDI, atau Universal Description, Discovery, and Integration, fungsinya mirip seperti Yellow Pages atau buku telepon raksasa di internet. Kalau sebuah perusahaan membuat web service dan ingin layanannya diketahui serta digunakan oleh perusahaan lain di seluruh dunia, mereka akan mendaftarkan nama layanannya ke dalam direktori UDI ini agar mudah dicari. Melihat semua fitur tadi, apa sih manfaat konkret yang didapatkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan saat menggunakan web service? Ada 3 manfaat utama. Yang pertama adalah integrasi, yaitu menghubungkan sistem yang berbeda platform tanpa hambatan teknis yang berarti. Kedua adalah efisiensi, karena bisa menghemat waktu pengembangan secara drastis. Programmer tidak perlu membuat fitur map atau fitur pembayaran dari nol, cukup gunakan web service yang sudah disediakan oleh Google Maps atau penyedia gerbang pembayaran. Manfaat ketiga adalah skalabilitas, yang membuat sistem sangat mudah dikembangkan dan diperbesar kapasitasnya mengikuti pertumbuhan jumlah pengguna. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk arsitektur dan alur interaksi dari web service ini, terutama jika kita berbicara dalam konteks sistem modern seperti microservices. Arsitektur ini melibatkan 3 aktor utama dengan peran yang dinamis. Aktor pertama adalah service provider, yaitu penyedia layanan atau pihak yang membangun sistem dan databasenya. Langkah pertama yang dilakukan oleh provider adalah melakukan publish, alias mendaftarkan dan memasukkan informasi layanannya ke aktor kedua, yaitu service registry, tempat penyimpanan info atau direktori yang kita sebut UDI tadi. Aktor ketiga adalah service requestor, yaitu pengguna atau aplikasi klien yang membutuhkan data. Alurnya, si requestor akan melakukan proses find atau mencari layanan yang dia butuhkan ke service registry. Begitu posisinya ditemukan, si requestor akan langsung melakukan proses bind, yaitu terhubung dan berkomunikasi langsung secara 2 arah ke service provider untuk mengambil data. Terakhir, untuk bisa mewujudkan sebuah web service yang matang, ada yang dinamakan siklus hidup implementasi. Proses ini dimulai dari fase kebutuhan untuk mendefinisikan apa tujuan dari sistem yang mau dibuat. Lalu masuk ke fase analisis untuk mengkaji kelayakan teknisnya. Setelah itu masuk ke fase desain untuk membuat cetak biru atau arsitektur teknis secara detail. Dari desain tersebut, barulah para programmer masuk ke fase coding untuk mewujudkan kode programnya. Setelah codingan selesai, wajib melalui fase pengujian guna memverifikasi keamanan dan memastikan tidak ada fungsi yang error. Terakhir, jika semuanya sudah aman, barulah masuk ke fase penyebaran atau deployment, di mana layanan tersebut dirilis ke lingkungan produksi agar bisa digunakan oleh seluruh dunia.